Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa penonton channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja saya melihat sebuah video yang menurut saya ini sangat-sangat lucu. Datang kembali dari Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke IKN. Saat berkunjung ke IKN, Gibran menemui masyarakat PPU. Nah, di situ ada datang siswa SMKN 1 Penajam Pasir Utara menanyakan kepada Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan bagaimana motivasi kita sebagai anak muda agar supaya tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri. Sebelumnya kita lihat video yang berikut ini. Nama saya Raffi Hairul Rizki. Saya dari sekolah. Nama saya Raffi Hairul Rizki. Saya bersekolah di SMKN 1 Negeri PPU dan saya asli sini. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan apa, master plan segala macam. Ada diskusinya dulu kan? Ya, saya SMK. Saya maunya di sini. Pokoknya karena saya bersekolah dengan jurusan teknik alat berat, saya teknik alat berat. Jadi saya ingin menjadi mekanik yang ada di sini. Saya kelas 2. Saya sudah pelajari itu tentang, saya masih dasar-dasarnya saja. Seperti saya mengenal apa itu alat berat, saya mengenal bagaimana perbaikan alat berat, seperti itu. Pernah. Dan wow, eksavator. Ya. Di dalam dua kabupaten itu ada penduduk kepatan Pasir, itu namanya suku Pasir. Ya, dalam kunjungannya ke IKN, Gibran ini dapat pertanyaan ya dari seorang anak SMA. Semula Gibran minta nanyanya nggak usah pakai mic gitu ya, langsung mendekat saja. Tapi mungkin panitia meminta tetap pakai mic ya, karena ya banyak orang di sana kan, jadi tentu harus didengar oleh semua orang. Jadi si anak tetap mendekat dan tetap menggunakan mic. Nah, pertanyaan anak ini seperti ini. Apa kira-kira bagaimana cara memotivasi anak-anak muda seperti dia gitu agar tidak merasa menjadi tamu di kampungnya sendiri. Nah, awalnya Gibran menjawab juga pakai mic, tapi bukan menjawab pertanyaan, tapi balik bertanya. Waktu pembangunan IKN dilibatkan nggak ya? Waktu pembuatan master plan ikut musyawarah nggak ya? Si anak tentu saja kebingungan. Gibran coba konfirmasi ke orang di sebelahnya,
Sepertinya orang sebelahnya juga bingung dengan pertanyaan Gibran. Ya tentu saja mereka semua bingung, karena bagaimana mungkin seorang anak kelas 2 SMA yang bukan siapa-siapa diajak berdiskusi tentang pembuatan master plan IKN. Ya, gitulah. Gibran lalu taruh mic-nya, menyadari bahwa mungkin orang bingung dengan apa yang dia katakan. Ya teman-teman sekalian, rasa-rasanya Gibran sangat cemas saat menjawab pertanyaan dari anak muda SMKN 1 Penajam Pasir Utara, yang dimana bagaimana Gibran kita melihat secara gesturnya cemas dan tidak mau menggunakan mic saat ditanya oleh Rais. Nah kemudian Rais diajak musyawarah sama Gibran, tetapi Rais menginginkan jawaban itu sekarang dan di sini. Terus Gibran terus menanyakan kepada sebelahnya berkaitan apakah saja untuk diskusi mengenai plan pembangunan IKN, apakah ini pernah diperlihatkan diajak gabung untuk bagaimana berkaitan dengan IKN. Nah ini kan sangat-sangat tidak masuk akal ya. Bagaimana mungkin anak yang masih usianya muda ya, masih SMK itu kan masih belasan ya, kemudian diajak untuk berdiskusi masalah pembangunan IKN. Padahal anak-anak seperti Rais ini fokus belajar dan ingin mendapatkan sebuah lapangan kerja yang layak ketika nanti dibangunnya IKN, bukan malah berdiskusi diajak master plan, diskusi mengenai pembangunan IKN dan lain sebagainya. Inilah bukti nyata ya bahwa kualitas literasi dan kualitas pola pikir ya kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka yang sempat juga kemarin bermasalah ya mengenai kode etik ya yang dimasukkan atau diloloskan oleh pamannya yaitu Anwar Usman. Dan kemudian dia ketika berkampanye ya atau ditanya ibu-ibu menjelaskan bagaimana dia mengatakan seharusnya asam folat, kemudian Gibran justru malah mengucapkan asam sulfat dan diklarifikasi katanya sedikit kesalahan ya menurut penjelasannya. Tetapi kan itu justru dia mencoba untuk masuk menjelaskan yang apa yang seharusnya dia jelaskan tapi dia belum paham atau belum ketahui. Nah teman-teman sekalian, bahwasanya inilah Gibran ya, seorang anak muda yang katanya mewakili kaum generasi Z atau milenial, yang bagaimana anak-anak muda itu berpotensi ya untuk membawa perubahan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menyaksikan, melihat kualitas Mas Gibran seperti ini, apakah Anda yakin Mas Gibran ini mewakili generasi Z?